Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Babul dzarfi wasmu waqtin aw makanin intasaba kullun ala taqdiri fi 'inda al-'arabi idza ata dzarful makani mubhaman wa mutlaqan fi ghairihi falyu'lama wa nasbu bil fi'li alladhi bihi jara kasirtu mailan wa i'takaftu ashhuran aw lailatan aw yawman aw sininan aw muddatan aw jum'atan aw hinan aw qum sabahan aw masaan aw sahara aw ghadwatan aw bukratan ila safari aw lailatal itsnaini aw yawmal ahadi aw sumghadan aw sarmadan aw abada wasmul makani nahwa sir amamahu aw khalfahu wara'ahu qudamahu yamina wa shimal wa tilqa'ahu aw fawqahu aw tahtahu iza'ahu aw ma'ahu aw hida'ahu aw 'indahu aw dunahu aw qablahu aw ba'dahu hunaka thumma farsakhun baridan wa hahuna qif mawqifan sa'idan. Bismillahirrahmanirrahim. Bab menjelaskan tentang dhorof. Apa itu dhorof? Dhorof secara lugat artinya wi'a. Al-wi'a artinya wadah atau tempat. Adapun makna dhorof menurut istilah ialah wasmu waqtin aw makanin intasaba kullun ala taqdiri fi 'indal arabi. Dhorof terbagi dua, ada dhorof waktu dan dhorof makan, dhorof zaman, dhorof makan. Apa dhorof menurut istilah? Ialah isim yang menunjukkan makna waktu, atau makanin atau isim yang menunjukkan makna tempat. Intasaba yang dibaca nasab, kullun ala taqdiri fi 'indal arab, yang mana masing-masing dari dhorof zaman dan dhorof makan itu menyimpan makna fi menurut bangsa Arab. Idza ata dzarful makani mubhaman wa mutlaqan fi ghairihi falyu'lama. Adapun yang dinamakan dhorof makan atau dhorof yang menunjukkan makna tempat itu ialah dhorof yang lafadznya mubham. Jadi dhorof yang menunjukkan tempat itu harus berupa isim yang mubham, artinya terbentuk atau terbuat dari isim yang samar, bukan yang muayyan. Contohnya yang samar seperti amama. Amama itu kan artinya di depan, masih samar. Berbeda dengan lafaz masjidun yang merupakan muayyan, artinya masjid, tidak bisa dijadikan dhorof makan. Wa mutlaqan fi ghairi falyu'lama, sementara yang selain dhorof makan yaitu dhorof zaman, dhorof yang menunjukkan waktu itu mutlak, artinya mau terbuat dari isim mubham, baik terbuat dari isim yang mubham ataupun yang muayyan, itu bisa dijadikan dhorof zaman. Wa nasbu bil fi'li alladhi bihi jara kasirtu milan wa i'takaftu ashhuran. Adapun nasabnya dhorof itu ialah oleh fi'ilnya. Jadi dhorof itu dinasabkan oleh fi'ilnya. Contohnya seperti dalam lafaz sirtu milan, artinya aku berjalan selama sewaktu 1 mil. Yang menjadi contoh dhorof ialah lafaz mailan. Maka dari itu lafaz mailan itu dibaca nasab karena menjadi dhorof, tanda nasabnya ialah dengan fathah. Yang mana mailan itu dinasabkan oleh fiilnya yaitu lafaz sirtu. Kalau di i'rab sirtu fi'lu madhi mabniun ala sukunin fi akhirih litisali bi dhamir raf'il mutaharriki likarahati tawali arba'in mutaharrikatin fi ma huwa ka kalimatil wahidah. Ta dhamirun muttasilun fa'ilun ksir fa'ilun sarok mabniun ala dhammi fi mahalli raf'il yanahu ismun mabniun ala harfi i'rab. Milan amal darfu makanin wa huwa mansubun wa alamatu nasbi fathatun dhamiratan fi akhirih. Atau contoh yang lain seperti dalam lafaz i'takaftu ashhuran, artinya saya beriktikaf selama waktu 1 bulan, yang menjadi contoh dhorof yang lafaz ashhuran. Maka dari itu ashhuran dibaca nasab, tanda nasabnya dengan fathah. Ashhuran termasuk dhorof zaman karena menunjukkan makna waktu yaitu bulan. Atau awal lailatan. Lailatan merupakan contoh dhorof zaman juga karena menunjukkan makna waktu yang bermakna di malam hari. Aw yauman. Yauman juga merupakan contoh dhorof zaman yang bermakna hari. Aw sininan, atau dalam lafaz sininan juga merupakan contoh
Jumat juga merupakan dorob zaman karena bermakna Jumat. Au hinan atau lafaz hinan itu juga sama merupakan dorob zaman karena menunjukkan makna waktu yang artinya masa. Au kum sobahan, au masaan, au saharon. Atau dalam lafaz kum sobahan artinya berilah engkau di pagi hari. Yang menjadi contoh lafaz subahan merupakan contoh dorob zaman karena menunjukkan makna waktu yaitu pagi. Au masahan atau lafaz masaan yang artinya sore hari atau saharon yang artinya di waktu sahur. Au kedwatan masih contoh dorob zaman yaitu kedwatan yang bermakna pagi hari. Bukratan juga termasuk dorob zaman yang bermakna pagi hari. Au lailatal itsnaini au yaumul ahad juga sama termasuk dorob zaman yang artinya lailatul itsnaini itu malam Senin. Yaumul ahad juga termasuk contoh dorob zaman yang bermakna hari Ahad. Ausum godan, ausarmadan, awil abad juga termasuk contoh dorob zaman. Godan yang bermakna besok, sarmadan yang bermakna selamanya, abadan juga bermakna selamanya. Nah, yang barusan itu merupakan contoh-contoh dorob zaman karena menunjukkan makna waktu. Wasmul makan nahwu sir amamahu. Adapun contoh dorob yang berupa isim makan yaitu dorob yang menunjukkan makna tempat, antara lain seperti dalam lafaz sir amamahu, berjalanlah di depannya. Yang menjadi contoh dorob makan ialah lafaz amamahu, maka dari itu amama dibaca nasab dan nasabnya dengan fathah. Amama itu dibaca nasab oleh fiilnya yaitu sir. Kalau di Arab sir fi'lul amri mabniun ala sukuni fi akhirih wal fa'ilu dhamirun mustatirun fi wujuban taqdiru anta. Amamahu amama dzarful makani wa huwa mansubun wa alamatun nasbi fathatun dhahiratun fi akhirih. Amama mudhaf wal ha'u dhamirun muttasilun mudhafun ilaihi mabniun ala dhammi fi mahalli jarrin li'annahu ismun mabniun la yadhharu fi al-i'rab. Atau masih contoh dorob makan yaitu lafaz khalfahu yang artinya di belakang. Wara'ahu juga masih contoh dorob makan yang artinya di belakang. Kudamahu yang artinya di depan. Yaminahu juga contoh dorob makan yang bermakna di kanan. Shimalahu yang bermakna di kiri. Tilqa'ahu yang bermakna berhadapan, di hadapan. Fawqahu yang bermakna di atas. Tahtahu yang bermakna di bawah. Izahu yang bermakna di hadapan. Ma'ahu bermakna beserta. Hidahu juga bermakna di hadapan. Indahu bermakna di samping. Dunahu bermakna di bawah. Au qablahu juga masih contoh dorob makan yang bermakna dorob zaman. Qablahu itu merupakan contoh dorob zaman yang bermakna sebelumnya. Au ba'dahu juga masih contoh dorob zaman yang bermakna setelahnya. Kesimpulannya apa nih? Dorob itu apa? Jadi intinya dorob itu isim yang dibaca nasab yang berfungsi untuk menjelaskan keterangan tempat atau waktu terjadinya perbuatan. Yang menunjukkan makna waktu disebutnya dorob zaman, yang menunjukkan tempat disebutnya dorob makan. Contohnya sudah banyak tadi. Ya. Baik, sedikit aja bertanya. Kalau itu padanannya dalam bahasa Indonesia itu apa? Dorob padanan, struktur kata dalam bahasa Indonesia. Keterangan lengkap, keterangan tempat. Ya. Baik. Tadi itu di situ disyaratkan kalau untuk dorob makan harus mubham, tidak boleh muayyan. Gitu. Ya. Ada istilah mubham dan muayyan. Apa bedanya dengan ma'rifat dan nakirah antara mubham muayyan? Apakah sama atau beda? Ya. Kalau makrifat itu kan dari segi maknanya menunjukkan khusus. Muayyan. Ya, muayyan, khusus. Sama atau beda? Beda. Beda. Sementara nakirah umum, jadi tidak ditentukan salah satu dari yang lainnya. Sifatnya umum, itu disebutnya nakirah. Sama dengan mubham. Berbeda. Mubham. Berarti dorfuz zaman, dorbul makan boleh dengan isim makrifat. Begitu kesimpulannya kan? Karena beda, karena bukan mubham. Nakir makrifat itu. Bisa. Bisa. Contohnya tadi
yang pakai isim ma'rifat? Contohnya seperti hunaka, huna. Kalau amamahu itu nakiroh ma'rifat. Amamahu, lafaz amamahu itu ma'rifat. Jadi bisa sama isim ma'rifat. Dua pertanyaan. Satu, sering kita mendengar dalam tasrifan amsilah atau tasrifiyah dorba yadribu dorban wa madroban, dan terakhirnya ada isim zaman dan isim makan, isim alat. Antara dzarab zaman dan dzarab makan, isim zaman dan isim makan, apakah ada persamaan dan apa perbedaannya? Tentu saja ada persamaannya karena sama-sama menunjukkan makna tempat, sama-sama menunjukkan waktu. Contoh isim makan seperti dalam lafaz masjidun. Masjidun kan artinya tempat bersujud, tetapi tidak bisa dijadikan dzaraf karena tidak mubham, tidak bisa dijadikan dzaraf. Seandainya ingin dijadikan dzaraf maka tidak bisa dijadikan dzaraf karena tidak mubham. Tetapi kalau dari segi makna itu sama-sama, seperti kalau isim zaman menunjukkan makna waktu, kalau isim makan menunjukkan makna tempat, tetapi tidak menyimpan makna fi gitu. Terus apakah di dalam dzaraf itu dalam ilmu ada keharusannya dalam dzaraf yang namanya muta'alaq, yaitu bentuk muta'alaqnya itu berupa apa? Kalau sebelumnya ada fi'il ya berarti ta'alluqnya pada fi'il atau pada mubtada. Kalau sebelumnya ada mubtada ya pada mubtada, kalau sebelumnya fi'il pada fi'il. Jadi melihat ke sebelumnya gitu. Iya. Dalam contoh di sini, dalam contoh apa ini? Oh, ini dzaraf ya. Ini dzaraf. Ya cukup. 404 udah banyak pertanyaannya. Satu pertanyaan aja. Selain dorob, kalimat apa dalam menterkib satu susunan untuk menunjukkan zaman atau makan? Bisa nggak memberi contoh? Selain dorob. Susunannya berupa apa? Ya. Terserah yang jelas jangan dorob. Tetapi bermakna tempat gitu. Ya, menjelaskan tempat atau menjelaskan waktu. Contohnya kalau menjelaskan waktu tempat, Zaidun fidari. Fidari. Berarti jar majrur. Jar majrur tersebut kan menunjukkan tempat. Berarti menjelaskan keterangan tempat bahwa Zaid itu berada di rumah. Saya minta contoh selain Zaidun fidari ada lagi nggak? Selain jar majrur dan dorob. Selain nama Jayat bisa nggak yang lain, nama lain? Enggak, selain itu kan jar majrur. Ada nggak selain jar majrur? Jayat populer bisa. Enggak usah dipaksakan. Ada nih. Bisa nyontohin nggak? Itu udah saya bikin tadi sudah. Tapi ada lagi nggak? Bisa memberi contoh lagi nggak? Berarti dorob dan jar majrur kan barusan. Ada lagi nggak selain dorob dan jar majrur tapi menjelaskan tempat atau waktu? Ada lagi? Dah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.